Suaranya bisa diterima di sana. Jelas, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini ya, kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali eh, pembahasan kita ya, atau lebih tepatnya murojaah dengan bahasan akidah ya, yang mana kita sudah mengambil beberapa materi atau pelajaran dari kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis ya. Dan pertemuan terakhir ini ya kita gunakan untuk sesi murojaah. Kemudian salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan dan curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga beliau ya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang tetap istiqomah di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Baik ikhwan dan akhwat, azani Allah wa iyyakum. Di pertemuan terakhir ini ya, nanti yang pertama kita lanjutkan kembali ya murojaahnya ya. Kemudian nanti di sesi akhir mungkin akan sedikit diberikan gambaran ya terkait ujian yang akan diberikan. Tapi yang pertama kita masuk ya, atau kita lanjutkan lagi pembahasan ya tentang lafaz Al-Quran. Baik, lafaz Al-Quran ini ya sebetulnya turunan permasalahan ini adalah turunan dari bid'ahnya perkataan Al-Quran makhluk ya. Kemarin sampai sini ya pembahasannya. Betul ya. Jadi pembahasan ini turunan dari pembahasan Al-Quran makhluk. Jadi setelah ada fitnah Al-Quran makhluk, maka ada pembahasan yang dibahas lagi oleh para ulama ya tentang perkataan lafaz Al-Quran. Ya. Artinya boleh nggak seorang mengatakan lafaz Al-Quran makhluk atau lafaz Al-Quran itu adalah bukan makhluk. Ya. Karena ini ungkapan ini ya membuat apa namanya ya menjadi celah lah ya, menjadi celah ya bagi sebagian kelompok ya untuk menyembunyikan keyakinannya gitu. Nah, ini yang pertama yang perlu diketahui ya, lafaz Al-Qur'an ya makhluk atau bukan makhluk ya. Yang perlu diketahui di sini, perhatikan kata lafaz ya. Yang perlu digarisbawahi terkait kata lafaz ya. Kata lafaz adalah kata yang mujmal ya. Mujmal ini apa namanya? Umum ya, yang mengandung dua makna. Bisa ya ketika seorang mengatakan lafaz maka bisa dimaksudkan dua makna ya, tergantung niat dari orang yang mengatakan. Yang pertama ya bisa bermakna talaffuz ya, atau di sini kalau antum pernah belajar masdar ya, dalam ilmu sharaf ada istilah masdar ya, yaitu makna fiil. Masdar adalah makna fiil ya, seperti akala ya telah makan, ya ulu sedang makan ya, aklan ya, ini masdar artinya makan ya, begitu. Nah, artinya ya talafut tadi dari masdar artinya pengucapan ya, yaitu maksudnya pengucapan adalah perbuatan hamba. Ketika seorang mengucapkan ya, ini disebut lafaz ya. Jadi lafaz bisa bermakna talafut artinya pengucapan ya. Jadi proses pengucapan ini Anda sedang berbicara disebut dengan lafaz ya. Atau lafaz ini yang bisa dimasukkan bisa bermakna dengan makna malfuz bihi ya, atau dalam istilah ilmu sharafnya adalah isim maf'ul ya, yang artinya yang diucapkan ya. Jadi proses Anda berbicara ini talaffuz, dan kata-kata yang keluar ya ini disebut malfuz bihi, yang diucapkan ya. Nah, kata lafaz ini mengandung dua makna ini ya. Dan ya ketika orang mengucapkannya kita nggak tahu dia maksudnya mau talaffuz atau mau malfuz bihi. Nah, sehingga di sini ya
menimbulkan ketidakjelasan ketika seorang mengatakan lafaz Al-Qur'an makhluk atau lafaz Al-Qur'an bukan makhluk. Maka di sini ya para ulama mengatakan hukum perkataan ini, kalau ada orang yang mengatakan lafaz Al-Qur'an makhluk ya, maka ini adalah perkataan yang bid'ah ya. Dan sebagaimana sudah antum pernah pelajari lewati bahwasannya ini ya dalam hal ini ya, atau yang menghukum bid'ah ini adalah Imam Ahmad bin Hambal ya, karena memang fitnah ini terjadi pada masa Imam Ahmad bin Hambal. Kata beliau ini bid'ah karena ucapan ini tidak pernah diucapkan oleh generasi salaf. Ini salah nih, keliru nih ya, nanti anak revisi ya, generasi salaf ya, bukan salah, astagfirullah ya, generasi salaf ya dari kalangan para sahabat ya. Jadi nggak pernah ya para sahabat mengatakan lafaz Al-Qur'an makhluk ya. Kemudian juga ya sudah mereka mengatakan Al-Qur'an sebagai kalamullah. Kemudian perkataan yang kedua mengatakan lafaz Al-Qur'an bukan makhluk ya. Lafaz Al-Qur'an bukan makhluk ya. Maka ya perkataan ini sama seperti perkataannya Jahmiyah ya. Ketika dikatakan lafaz Al-Qur'an bukan makhluk, maka perkataan ini sama dengan perkataan Jahmiyah ya, bahkan lebih buruk dari perkataan Jahmiyah. Kenapa sama? Ya, karena ya ketika dikatakan lafaz Al-Qur'an makhluk ya bisa ya mengandung ya tadi ya, yang dimaksudkan adalah malfuz bihi ya, yang diucapkannya ya. Berarti kalau yang dimaksudkan yang diucapkannya ya maksudnya adalah Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an bukan makhluk ya. Al-Qur'an bukan makhluk ya. Atau ya dia mengandung makna talafud ya, yaitu masdarnya, pengucapannya ya. Maka ya ini juga keliru ya, ini keliru gitu. Maka perkataan ini sama dengan perkataan Jahmiyah yang mengatakan Al-Qur'an makhluk ya. Maka perkataannya lebih buruk ya. Karena apa? Karena dia malu-malu ya untuk mengucapkan atau secara terus terang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an makhluk ya. Tapi mereka menggunakan apa? Lafaz Al-Qur'an bukan makhluk ya. Karena apa? Karena mereka meniatkan ya ingin mengatakan Al-Qur'an makhluk ya. Kemudian mereka beralih dengan ungkapan lain yaitu lafaz Al-Qur'an bukan makhluk. Begitu. Nah, kemudian himbauan para ulama ya secara umum kedua perkataan ini perlu dijauhi ya, karena perkataan lafaz Al-Qur'an adalah perkataan yang mujmal ya. Secara umum apa? Kedua perkataan ini perlu dijauhi ya. Baik mengatakan lafaz Al-Qur'an makhluk ataupun lafaz Al-Qur'an bukan makhluk ya. Walaupun tadi ya lafaz Al-Qur'an ini kan tadi bisa bermakna maf'ul bihi ya, yang diucapkan. Sebentar dulu. Ya, kembali lagi apa tadi ada tamu ya. Apa namanya? Lafaz Al-Qur'an makhluk ini ya, baik ucapan lafaz Al-Qur'an makhluk ataupun lafaz Al-Qur'an bukan makhluk, ini keduanya adalah perkataan yang mujmal dan keduanya harus dijauhi dan dihindari. Karena ya tadi ya, kata lafaz ini kata yang mujmal ya, yang mengandung
talafud makna pengucapan ataupun juga malfud bihi, malfud bihi. Ya, kalau kita ingin mengatakan Al-Quran bukan makhluk, langsung aja Al-Quran bukan makhluk, nggak perlu malu-malu dengan mengatakan lafaz Al-Quran lafaz Al-Quran bukan makhluk. Makanya para ulama ya mengatakan orang yang mengatakan lafaz Al-Quran bukan makhluk ini sama-sama saja seperti orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk, bahkan mereka lebih buruk daripada perkataan orang Jahmiyah. Nah, kemudian di sini ya ada hal yang penting ya. Setelah terjadinya fitnah tersebut ya, seorang ahlu sunnah ya tidak boleh mencukupkan dengan ucapan Al-Quran kalamullah ya, kemudian diam ya, namun perlu diberikan penekanan bukan makhluk sebagai pembeda dengan perkataan Jahmiyah dan juga Mu'tazilah begitu ya. Ini terkait lafaz Al-Quran ya, bisa difahami ya. Nah, kemudian kita beranjak ke pembahasan lainnya yaitu tentang sifat istiwa ya. Sifat istiwa bersemayam atau tinggi di atas arsy ya. Ahlu sunnah ya menetapkan bahwa Allah istiwa di atas arsy sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa? Yang pertama di sini yang perlu kita ketahui adalah tentang makna istiwa dan juga makna arsy ya. Makna istiwa dan juga makna arsy ya. Istiwa di sini ya antum bisa lihat yang bermakna tinggi di atas dan juga ada atau bersemayam. Semoga ini maknanya betul ya. Bersemayam itu maksudnya ada ya. Kemudian ya, adapun ya makna arsh ya atau makna istiwa itu para ulama menjelaskan ya ala wartafa ya. Ada istilah seperti perkataan Mujahid, beliau mengatakan ala ya. Ala itu tinggi. Irtafa sebenarnya tinggi juga di atas ya. Wastaqarra, istaqarra itu artinya ada ya, ada gitu. Kemudian arsh di sini apa makna arsh ya? Arsh adalah bermakna singgasana atau kursi yang besar ya. Ya, tentunya eh, arsh ini adalah makhluk yang gaib ya, dan kita tidak boleh ya membayangkan ya bagaimana arsh Allah Subhanahu wa taala ya. Intinya arsh Allah ini adalah makhluk yang sangat besar ya, karena dipikul ya oleh malaikat-malaikat yang sangat besar juga ya. Ini walaupun kita secara bahasa kita paham ya, mengetahui bahwasanya arsy adalah singgasana, tapi kita tidak boleh ya menyamakan ya dengan apa yang ada di dalam pikiran kita ya. Intinya kita beriman bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy ya, bersemayam atau tinggi di atas arsy. Nah, di sini ada penyimpangan ya. Yang pertama di sini ya, penyimpangan dari orang-orang Jahmiyah ya, yang mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala berada di bumi dan tidak beristiwa di atas arsy ya. Orang Jahmiyah ya. Kemudian nanti diikuti oleh orang-orang Asy'ariyah ya, yang mereka tidak meyakini hal ini ya, walaupun nanti ada sedikit perbedaan antara keduanya ya. Kemudian juga apa, sebagian Jahmiyah mengatakan ya bahwa zat Allah ya di setiap tempat ya. Allah bahwa zat Allah ada di setiap tempat. Nah, sebagian Jahmiyah lebih parah lagi ya, meyakini bahwa Allah berada di setiap tempat. Nah, mereka di sini orang-orang Jahmiyah ya, mentahrif apa mentahrif ya, memalingkan makna ya dari makna yang asal ya, mengganti makna yang seharusnya kepada makna yang lain, yang mentahrif ya. Mereka mentahrif makna istawa ya menjadi makna istaula yang bermakna menguasai ya. Ya, tadinya istawa artinya sudah kita jelaskan di awal, tinggi di atas dan juga ada atau bersemayam. Kemudian diganti ya menjadi makna istaula ya yang berarti menguasai ya. Ibnu Rushd ya pernah memberikan bantahan ya terkait hal ini ya, bahwasannya apa namanya, cacatnya makna istawa ya dimaknai dengan makna istaula ya, dari sisi bahwasannya istaula atau menguasai ini ya adalah
suatu perbuatan ya atau suatu ya perbuatan ya yang terjadi ya karena saling mengalahkan antara satu dengan yang lainnya ya. Jadi menguasai itu artinya sebelumnya belum dikuasai kemudian ya menguasai ya mengalahkan ya sesuatu orang atau orang yang berada di sana kemudian dikuasai. Nah, ini maka hal ini tentunya uh, adalah sifat yang kurang bagi Allah kalau kita tetapkan bahwa Allah menguasai ya karena semua yang ada di alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau menguasai dan berarti terjadi apa perebutan ya antara dua orang atau lebih begitu. Maka hal ini adalah suatu yang mustahil bagi Allah dan juga tidak boleh kita tetapkan bagi Allah ya. Ta'ala Allah amma yasifun. Ya, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sifati. Nah, kemudian para ulama menjelaskan ya tentang hukum orang yang memiliki keyakinan ini. Ya, orang yang tidak meyakini Allah berada di atas arsy maka dia kufur. Ya. Maka di sini garis bawahnya adalah terkait perkataan kufur di sini ya. Ya. Sekali lagi ya bukan berarti kita ketika tahu bahwasannya orang yang mengatakan apa namanya atau tidak meyakini bahwasan Allah beristiwa ya bersemayam di atas arsy kemudian ya kita langsung hukumi ya dia kufur ya tapi tentunya nanti ada rambu-rambunya yang perlu kita perlu perhatikan ya dan tentunya itu bukan tugas setiap orang ya tugasnya para ulama ya. Namun secara umum ya perkataan inilah perkataan yang kufur yang perlu kita waspadai ya. Maka kalau ada yang berkeyakinan dengan hal yang seperti ini ya hal yang pertama adalah diminta taubat ya sama seperti pembahasan sebelumnya ya dan diminta taubat ini ya ini menunjukkan bahwasannya apa nah, orang ini adalah orang yang dihukumi kufurnya karena murtad ya. Jadi diminta taubat dan proses taubat pun sendiri ya tidak langsung diminta taubat begitu saja kemudian tapi diberi waktu dijelaskan dulu dibantah dulu apa yang menjadi syubhat apa yang menjadi apa namanya ketidakjelasan bagi orang yang berkeyakinan seperti itu kemudian diberi waktu untuk berpikir kalau masih terus ya apa namanya masih dalam kekeh di atas pendiriannya baru dihukumi apa jika tidak mau bertobat maka dipenggal kepalanya atau dibunuh ya. Nah di sini ya ada perkataan dari Imam Malik ya terkait apa namanya permasalahan istiwa dan ini bisa menjadi kaidah ya menjadi kaidah ya atau landasan kita ya dalam setiap pembahasan asma wa sifat begitu. Imam Malik berkata istiwa bukan sesuatu yang tidak diketahui ya artinya apa sesuatu yang maklum sesuatu yang sudah diketahui ya maknanya secara bahasa istiwa ya kemudian apa al-istiwa ma'lum atau al-istiwa ghairu ma'qul atau ghairu ma'lum ya bukan sesuatu yang tidak ghairu majhul afwan ya dalam al-istiwa ghairu majhul ini bukan sesuatu yang tidak diketahui artinya dia maklum maknanya wal kaifu majhul atau ghairu ma'qul wal kaifu ghairu ma'qul dan karakteristiknya bagaimana istiwa Allah Subhanahu wa taala ya tidak diketahui ghairu ma'qul ya karena ini termasuk hal gaib dan Allah tidak menjelaskannya ya wal imanu bihi wajib dan mengimaninya adalah suatu kewajiban ya, karena ini bagian dari Al-Quran dan As-Sunnah ya, bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala maka kita wajib mengimaninya ya kalau kita tidak mengimaninya berarti apa kita kufur ya. Kemudian apa? Wasu'alu anha bid'ah dan bertanya tentang istiwa tersebut adalah suatu kebid'ahan ya. Karena ini termasuk hal-hal yang para sahabat ya diam ya tidak bertanya tentang kalau memang hal ini penting ya apa namanya bermanfaat ya tentulah mereka sudah bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kaifiahnya tapi ternyata apa para sahabat diam ya. Ini menunjukkan bahwasannya hal tersebut adalah hal yang tidak penting dan tidak perlu ya bahkan termasuk apa hal yang mendalami hal-hal yang tidak bermanfaat begitu. Kemudian uh, pembahasan selanjutnya terkait sifat nuzul ya. Ini tentunya nggak seluruh sifat Allah dibahas ya tapi sifat-sifat Allah yang memang di sana
terdapat penyimpangan, ya, terdapat penyimpangan, ya, di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Nah, sifat nuzul, ya, turun, ya, atau datang, itsyan dan maji, ya. Sunnah di sini menetapkan bahwa Allah memiliki sifat turun atau nuzul dan datang atau itsyan dan juga maji, ya. Dan kita harus menetapkan, ya, karena hal ini didukung oleh banyak dalil, ya. Di sini dalil yang menunjukkan Allah turun ke langit dunia, ya, sangat banyak, dalam kurung mutawatir. Hadisnya mutawatir, ya. Mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, ya, ke banyak orang, ya. Kemudian apa? eh, Mereka, ya, tidak mungkin, ya, atau mustahil untuk bersepakat di atas kebohongan, gitu, ya. Jadi diriwayatkan oleh banyak orang, ya, dan jumlah yang banyak itu mustahil, ya, mereka bersepakat, ya, untuk berbohong. Yang namanya kalau kabar sudah tersiar, ya, sudah viral, ya, semua orang tahu, ya, semua orang ketika mengabarkan, ya, kabarnya sama, ya, padahal orang tersebut dengan orang lain nggak pernah bertemu, ini menunjukkan bahwasannya apa, ya, ini eh, kabarnya tersebut, ya, adalah suatu yang sangat valid, ya, dan sulit dibantah begitu. Nah, ini kurang lebih hadis mutawatir itu, ya, adalah seperti itu. Ya, nanti ada perincian, ada mutawatir secara lafaz yang mutawatir karena diriwayatkan oleh banyak orang, atau maknanya, ya, artinya banyak hadis dengan redaksi yang berbeda namun maknanya menunjukkan kepada suatu hal, seperti itu. Nah, eh, tentunya nggak disebutkan di sini, ya, terkait dalilnya, nanti bisa kembali ke matan melihat dalil yang disebutkan oleh mu'alif. Kemudian dalil yang menunjukkan Allah datang pada hari kiamat, ya, menjelaskan secara tersirat bahwa Allah Ta'ala turun ke langit dunia, ya, karena jika Allah pada hari kiamat datang, ya, maka siapa yang menghalangi Allah turun ke langit dunia. Ya, jadi di sini kenapa penulis, ya, menggandengkan antara dalil-dalil sifat nuzul dengan dalil-dalil sifat datang atau itsyan, ya, di antara tujuannya adalah beliau memberikan dalil secara tersirat. Ya. Jadi sebagian orang, ya, sebagian kelompok, ya, mempermasalahkan sifat nuzul ini, ya, tapi mereka tidak mempermasalahkan sifat datang, begitu, ya. Mereka mempermasalahkan sifat nuzul tapi tidak mempermasalahkan sifat datang, ya. Dan mereka mengatakan bahwasannya ini Allah datang pada hari kiamat, ya. Ya, kalau memang nanti Allah pada hari kiamat datang, ya, maka siapa yang menghalangi Allah untuk turun pada setiap malam, begitu, ya, pendalilannya, ya. Jadi ini juga kenapa alasannya penulis, ya, menggandengkan permasalahan atau ayat-ayat tentang turun, kemudian juga mendatangkan ayat setelah tentang masalah sifat Allah datang, itsyan dan maji, ya. Ini semoga bisa dipahami. Jadi ini dua dalil ini sudah sangat memperkuat, ya, memperkuat, ya. Maka Ahlussunnah, atau bisa lihat di sini, menetapkan sifat ini sesuai dengan keagungan Allah, ya. Kita menetapkan sifat ini sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa mentasybih. Jadi ketika kita menetapkan Allah turun, ya, kita tetapkan sesuai dengan keagungan Allah tanpa mentasybih, tanpa membayangkan atau menyamakan turunnya Allah dengan turun makhluk. Nama turun makhluk, ya, lewat tangga, ya, atau dari atas ke bawah atau bagaimana. Ya, ini semua makhluk, ya. Ini sifat sifat makhluk, ya. Kemudian apa? Tanpa mentasybih dan mentamfil, ya. Ini sama aja, ya, tafsir dan tamfil dengan sifat makhluk, ya, dengan sifat makhluk, atau mentakyifnya, atau, ya, menentukan karakteristiknya, ya. Jadi kita ketika menetapkan sesuai dengan keagungan Allah, kemudian tanpa ada mentasybih dan tamfil, ya, menyerupakan dengan sifat makhluk, dan juga tidak mentakyifnya, menentukan, ya, bagaimananya, ya. Ada bagaimananya, ya, tapi kita tidak tahu dan kita tidak boleh menentukan, ya. Karena apa? Karena Allah tidak menjelaskan hal-hal tersebut. Allah tidak menjelaskan hal-hal tersebut. Maka kita tidak boleh mentakif, yang menentukan, ya, karakteristik atau tata cara turunnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di sini disebutkan, ya, banyak hadis, ya, terkait, ya,
Allah turun, ya. Yang pertama ya pada malam hari, ya, dan dalam banyak hadis disebutkan beberapa redaksi, ya, artinya sebagian menyebutkan sepertiga malam pertama, kemudian yang kedua pertengahan malam, yang ketiga sepertiga malam malam terakhir, ya. Sebagian ulama ya merojihkan, ya, eh, salah satu dari tiga waktu malam ini, ya, dan sebagiannya mereka menggabungkan menjamak hadis-hadis tersebut, ya, dan mengatakan bahwasanya, ya, Allah turun pada malam pertama dan juga pada pertengahan malam dan juga pada terakhir terakhir malam, ya, sesuai dengan apa, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua pada hari Arafah. Nah, hari Arafah nanti Allah juga juga turun, ya. Kemudian yang ketiga pada malam nisfu Sya'ban, tapi hadisnya ini, ya, eh, lemah, ya, hadisnya lemah sehingga kita tidak bisa dijadikan dalil atau sandaran. Maka yang apa namanya yang sahih bahwasanya Allah turun pada dua waktu, pada malam hari dan juga hari Arafah, dan malam hari ini terbagi menjadi tiga waktu, ya. Bisa sepertiga malam pertamanya atau pertengahan malam atau seperti malam malam terakhir. Nah, nah di sini ya ada hal yang perlu diwaspadai, ya, terkait sifat ini. Ya, dan ini apa namanya rangkuman dari riwayat-riwayat yang dibawakan oleh mu'alif. Ya. Yang pertama adalah bertanya tentang kaifiyah atau karakteristik sifat nuzul. Ini bertanya tentang kaifiyah nggak boleh. Ya. Bagaimana turunnya Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, ini nggak boleh kita tanyakan. Ya, kita hindari hal ini, kita kita hindari. Ya. Dan ini juga berlaku tentunya untuk sifat-sifat Allah yang lainnya. Ya. Dan biasanya orang bertanya tentang sifat ini tidak luput dari apa namanya, dari unsur mereka ingin menolak, gitu. Ingin menolak. Jadi mereka ingin menabrakkan, ya, dalil dengan akal, ya. Ketika ditanya kaifiyah seperti apa, ya, nanti kemudian seakan-akan jawaban ini akan bertentangan sehingga apa, ya, kalau begitu sudah kita tolak saja, gitu. Ya. Kemudian yang kedua ya mentahrif, namanya takwil batil, ya, mentahrif, ya, atau takwil dengan memalingkan makna dengan makna yang batil, ya, dengan menyandarkan kata urusan kepada Allah, ya, ya, mentahrif, ya, dengan menyandarkan kata urusan kepada Allah sehingga maknanya urusan Allah turun bukan Allah turun. Jadi di apa namanya dalam hadis, ya, nas hadis ataupun juga nas Al-Qur'an, ya, terkait datang ataupun juga turun, ya, ahlul bid'ah, ya, ketika disebutkan di sana Allah turun, ya, mereka mengatakan apa? Itu yang turun bukan Allah, tapi apa? Urusan Allah. Mereka menambahkan kata urusan, ya, dan menyandarkannya kepada Allah, ya. Jadi setiap ayat yang menunjukkan Allah turun, ya, menerangkan Allah turun, ya, mereka mengatakan apa? Itu yang turun bukan Allah, tapi apa? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyandarkan urusan ini, kata urusan, kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga yang turun, ya, bukan Allah tapi urusan urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga perlu dihindari, ya. Tidak boleh mentahrif, ya, dengan makna yang lain atau dengan menyandarkan kata, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti hasilnya akan kontradiktif, ya. Nanti hasilnya akan kontradiktif, gitu. Kemudian yang ketiga, ya, menta'atil sifat ini, ya, menta'atil itu apa? Menolak, ya, menolak sifat ini. Ya, seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah, ya, yang mereka apa namanya? Menolak sifat ini, ya. Mereka menolak sifat ini. Dan kemudian yang keempat mentashbih, ya, sifat nuzul dengan sifat makhluk. Ya, nggak boleh juga kita mentasbih sifat nuzul dengan sifat makhluk, ya. Mentasbih seperti apa? Ya, yang namanya kalau orang makhluk itu, ya, ketika turun, ya, maka terjadi apa? Ya, suatu tempat itu, ya, terisi dan juga kok kosong. Seperti anak misalnya, anggaplah anak berada di tempat yang tinggi, ya, duduk di atas, gitu, ya. Ketika anak turun, yang terjadi apa? Tempat anak yang tadi anak tempati kok kosong. Dan ketika anak kembali berarti tempatnya apa? Terisi. Nah, ini kalau kita apa namanya mengatakan Allah turun seperti itu, berarti kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Terus gimana dong?
Kalau begitu, ya sudah kita tetapkan ya Allah turun sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala tanpa kita membayangkan bagaimananya, tanpa kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya. Kemudian ya mentashbih sifat Allah ya dengan sifat makhluk ya dari sisi ya malam terjadi pada setiap waktu ya. Kan? Yang kita tahu bahwasanya malam itu terjadi pada setiap waktu. Saat ini kita mungkin apa namanya sudah pagi ya. Tapi misalnya di Arab Saudi sana masih malam atau subuh lah ya. Sekarang sebelum subuh masih ada subuh sekarang ya. Jam segini subuh ya. Atau di belahan bumi lain masih malam. Terus jadi ketika ini selesai malam, ada belahan bumi lagi yang malam ya. Terus berarti ini menunjukkan apa dong? Kalau gitu berarti Allah setiap waktu turun ya. Ya setiap waktu turun, setiap detik turun. Nah ini juga ya adalah konsekuensi dari apa? Dari turunnya makhluk. Ya. Ya, tentunya apa? Kita cukup sudah ya menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat turun dan kita tetapkan sifat turun tersebut ya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa membayangkannya ya dengan kondisi kita saat ini gitu. Kita kondisi makhluk saat ini seperti ini kalau turun ya, maka kalau Allah turun pada malam hari, berarti Allah turun setiap waktu dong. Karena kan malam di setiap tempat akan ada. Kita saat ini pagi, tapi tempat yang lain malam. Berarti Allah sedang turun saat ini. Nah ini kan kita menggambarkan atau membayangkan kondisi kita sebagai makhluk, kemudian kita aplikasikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini tidak diperbolehkan. Karena ini termasuk apa? Mentashbih sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah ini diantara hal-hal yang perlu diwaspadai oleh kita. Ya khususnya pada sifat sifat nuzul ini atau datang. Baik, siap. Kita lanjutkan ya. Kemudian masuk pembahasan lainnya yaitu tentang tegar di atas sunnah dan meninggalkan bid'ah. Ya ini sebetulnya pembahasan ini menjadi penutup ya dari pembahasan tentang sifat sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tentunya pembahasannya di sini apa namanya riwayat-riwayat yang dibawakan oleh penulis ini berkaitan dengan asma wa sifat. Dan kita, ya tentu secara umum kita harus menegakkan sunnah, mengerjakan sunnah, dan juga meninggalkan kebid'ahan, karena ini adalah manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Dan caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Ya, caranya adalah dengan taslim ya, terhadap nas Al-Quran dan juga sunnah. Taslim itu menerima. Ya. Nggak boleh ketika ada nas, ya kita coba pikirkan dulu. Ya. Kita terima atau enggak nih? Kalau sesuai akal kita terima, kalau enggak, nanti kita tolak enggak. Sudah sesuai dengan akal kita atau tidak, maka kita terima. Ya. Karena kalau bertentangan berarti ada yang bermasalah dengan akal kita. Jangan kita tuduh bahwasanya Al-Quran atau Sunnah ini yang bermasalah, tapi kita tuduh dulu apa akal kita. Ya. Kemudian apa dan tidak memperdalam pada apa yang para sahabat diam tentang. Jadi ketika para sahabat diam tidak membahasnya, kita pun tidak perlu ya memperdalam terkait hal tersebut. Ya tadi ya seperti contohnya bertanya tentang kaifiyah istiwa ya ya yang sampai membuat Imam Malik marah, kemudian mengatakan dengan perkataan yang masyhur tadi ya al-istiwa ghairu majhul dan seterusnya ya, ataupun juga tadi ya konsekuensi dari sifat turun ya, kalau misalnya Allah turun maka arsy Allah bagaimana ya, berarti kosong arsy Allah ya. Kalau Allah sudah kembali berarti ada lagi di sana arsy terisi. Ini kan apa namanya konsekuensi dari turunnya makhluk ya, konsekuensi dari turunnya makhluk. Dan para sahabat diam, mereka nggak bertanya, nggak berbicara tentang hal tersebut, maka kita pun apa diam ya, tidak memperdalam ya. Nah di sini sedikit ya definisi dari sunnah dan juga bid'ah ya. Sunnah adalah manhaj atau metode beragama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam keyakinan dan juga amal, dalam keyakinan dan juga amal atau ibadah di sini ya. Ini sunnah yang menjadi lawan dari bid'ah, karena nanti sunnah ini punya banyak definisi ya sesuai dengan pembahasannya ya, dalam pembahasan hadis. Sunnah bermakna sama dengan hadis. Dan pembahasan fikih ya, nanti lain ya, karena dia berkaitan dengan hukum taklifi ya, karena dia menjadi lawan dari wajib ya. Sedangkan sunnah di sini ya sebagai lawan dari bid'ah adalah ya manhaj atau metode beragama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya,
di dalam keyakinan dan juga amal. Jadi ini bid'ah ini tidak hanya berkaitan dengan amal, tapi juga berkaitan dengan uh, keyakinan nantinya. Ya. Jadi sunnah ini amal dan juga keyakinan. Dan bid'ah apa di sini? Ya, bid'ah adalah keyakinan dan ibadah yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah serta ijma' ulama salaf. Ya, jadi keyakinan ya dan juga ibadah yang menyelisih Al-Quran. Ya. Menyelisih ini seperti apa ya? Berarti tidak selaras dengan Al-Quran. Ya, ada tata cara baru. Nabi SAW menjelaskan tata cara salawat kepada Nabi SAW seperti apa. Tapi dia ya menyelisihinya, ya, bikin tambahan ya atau dimodifikasi dan lain sebagainya. Ya, maka itu tidak boleh. Ya, atau secara khusus di sini ya terkait pembahasan asma wa sifat. Ya, karena yang berbahaya adalah bid'ah yang berkaitan dengan keyakinan. Ya, karena bisa menyebabkan pelakunya kufur. Ya, ya, jadi bid'ah itu bertingkat-tingkat ya, tidak semuanya sama, tidak semuanya dalam derajat yang sama. Ya. Ada yang sampai derajat kufur, ada yang sampai derajat dosa besar, ada yang sampai derajat yang di bawahnya. Atau bahkan ada yang sampai derajat kesyirikan, ya, sampai derajat kesyirikan. Nah, di antara faidah ya tegar di atas sunnah ini rangkuman dari riwayat yang dibawakan oleh mu'alif. Yang pertama adalah mengikuti sunnah ya akan selamat. Ya, mengikuti sunnah akan selamat. Ya. Kemudian yang kedua termasuk ghuraba yang beruntung, ya, orang-orang asing yang beruntung. Ya. Islam datang dalam keadaan asing, kemudian akan kembali asing. Maka beruntung bagi orang-orang yang berasing, ya, yang berasing ghuraba. Kemudian yang ketiga ya berat ya, seperti memegang bara api. Jadi apa namanya faedah tegar rasional itu berat seperti memegang bara api. Artinya apa? Ketika suatu amalan itu semakin berat dikerjakan, maka ketika dikerjakan itu punya nilai ibadah yang mulai nilai pahala yang berbeda, ya, artinya mendapatkan apa ganjaran yang lebih, ya, ganjaran yang lebih. Ini kaidah yang maklum, ya, al jaza min jinsil amal. Balasan itu apa tergantung dengan jenis amal. Antum gampang beribadah seperti antum misalnya orang kaya punya kelapangan rezeki, antum infak 1 juta 2 juta gampang. Tapi kalau ada orang yang sulit, ya fakir, dia butuh kepada hal tersebut, kemudian dia lebih mengutamakan orang lain, ya akhirnya dia keluarkan hartanya, padahal dia butuh sendiri. Yang disebut dengan ithar, ya, apa namanya, mendahulukan kebutuhan orang lain daripada dirinya, padahal dia butuh. Maka tentunya lebih beda, walaupun misal nominal berbeda. Orang kaya tersebut 1 juta 2 juta dia keluarkan, yang ini 100.000 atau 200.000, tapi dia pada asalnya sangat membutuhkan. Gitu. Tentunya pahalanya lebih besar yang kedua ini. Ya. Kemudian yang ketiga lebih utama dari tebasan pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara ya faedah. Tentunya ini faedah yang Anda sebutkan di sini sesuai dengan nas-nas hadis ya, atau nas-nas atau asar dari perkataan para ulama yang disebutkan oleh muallif. Ya, disebutkan oleh muallif. Anda tidak istitrat ya panjang lebar mengambil sumber yang lain. Kemudian yang ketiga yang perlu dipahami di sini tentang bahaya mengerjakan bid'ah. Ya, ini pun Anda sebutkan dari riwayat yang disebutkan oleh muallif. Anda nggak sebutkan sumber-sumber yang lain. Ya, tentunya banyak ya bahaya dari kebid'ahan. Namun di sini diantaranya saja. Yang pertama adalah mendapatkan kebinasaan. Ya, mendapatkan kebinasaan. Yang kedua ya mendapatkan hukuman. Ini hukuman ya takzir, hukuman takzir ini ya hukuman yang tidak ditentukan kadarnya secara syariat, ya kan. Kalau had itu seperti had zina ya, hukuman untuk pezina ya dirajam, ya had sariq sariqah yang mencuri dipotong tangan, ini kan had yang atau hukuman yang ditentukan secara syariat, ya kan. Oleh syariat ditentukan kadarnya apa. Nah, ada hukuman yang tidak ditentukan kadarnya oleh syariat, disebut dengan hukuman apa ta'ziriyah ya. Nah, ini orang pelaku bid'ah ini bisa mendapatkan hukuman ta'zir ya. Tentunya tergantung kadar kebid'ahannya, dan yang menentukan adalah seorang qadhi ya. Nah, di sini seperti apa contohnya? Seperti Sabil ya, kisahnya Sabil sudah antum jelaskan, Anda jelaskan ya, antum bisa baca kembali dalam matan ya, yang mana dia dicambuk 100 kali oleh Umar bin Khattab ya. Bahkan yang di riwayat yang lain
dia itu dicambuk pakai pelepah kurma kepalanya sampai dagingnya itu apa kelihatan ya, kulitnya sudah kelupas sampai dagingnya kelihatan. Kemudian yang kedua juga diasingkan dan diboikot. Ini hukuman takzir, contoh hukuman takzir. Tentunya nanti nggak sama, ya. Nggak bisa antum nanti ada orang melakukan bid'ah di masjid, ketika berjamaah antum cambuk semua yang ada di masjid. Tidak. Ya, artinya tidak sama, satu kebid'ahan dengan kebid'ahan yang lain itu tidak sama hukumannya. Dan ini juga kembali kepada qadhi. Kemudian yang ketiga ya, lebih bahaya dari seluruh dosa kecuali syirik. Ini sebagaimana perkataan Imam Syafi'i ya. Ini lebih bahaya dari seluruh dosa kecuali kesyirikan. Kesyirikan ini sudah tingkat yang paling tinggi ya. Top one. Nomor satu dia. Ya. Di bawahnya ini ada kebid'ahan. Tapi sekali lagi bahwasanya kebid'ahan ini ya, ya nantinya dia akan bertingkat-tingkat juga. Walaupun dia sangat besar ya di bawah kesyirikan, tapi nanti dia bertingkat-tingkat juga. Ya ini terkait tegar di atas sunnah dan meninggalkan kebid'ahan ya yang menjadi penutup pembahasan tentang asma wa sifat ya, asma wa sifat. Makanya riwayat yang di sana cenderung menjelaskan tentang atau menekankan terkait pembahasan asma wa sifat. Tentunya luas di sini ya. Pembahasan tentang ittiba di atas sunnah dan juga meninggalkan bid'ah ini cukup luas ya. Nanti kalau dirinci misalnya pembahasan bid'ah tentang jenis-jenis bid'ah, syarat-syarat dikatakan apa yang bid'ah ini cukup panjang. Mungkin di lain waktu ataupun nanti bisa atau mencari apa namanya penjelasannya dengan ustaz-ustaz yang lain. Nah, kemudian ya beliau rahimahullah taala ya berpindah kepada pembahasan beriman kepada hari akhir. Dan ini juga sebenarnya beliau tidak banyak memperinci pembahasan di sini ya, hanya menyebutkan secara sekilas potongan-potongan kejadian. Dan di sini juga Anda sedikit tambahkan ya apa yang perlu ditambahkan ya sebagai penjelasan ya, dan juga mungkin ada yang banyak yang diringkas juga ya. Tentunya kalau antum butuh penjelasan lebih lanjut bisa baca kitab-kitab yang lain ya yang menjelaskan tentang beriman kepada hari akhir. Nah, beriman kepada hari akhir ya adalah beriman dengan segala kejadian yang terjadi setelah kematian dan keadaan hari kiamat kemudian setelahnya. Ya, jadi ketika kita beriman kepada apa namanya rukun iman yang kelima adalah beriman kepada hari akhir. Maka ini mencakup beberapa hal ya. Kejadian setelah kematian ya. Kita bisa lihat di sini fitnah kubur ya, yaitu fitnah kubur ini adalah pertanyaan yang ditanyakan kepada orang yang sudah mati dikuburkan. Kemudian yang kedua ada nikmat kubur ya, tentunya ini konsekuensi dari amal perbuatannya. Ketika dia ditanya bisa atau tidak, maka nanti akan berkonsekuensi dia dapat nikmat atau dapat azab. Ya, ini setelah kematian. Kemudian pada hari kiamat, ya tentunya di sini juga tentang hari kiamat dan setelah kematian ini nggak dibahas juga ya sama penulis. Ya, Anda sebutkan secara ringkas aja sebagai gambaran. Ya, hari kiamat, ya pembahasan hari kiamat pun panjang. Ya, baik nanti tanda-tanda kecilnya, kemudian tanda-tanda besarnya, kemudian keadaan ketika hari kiamat seperti apa, ya tentunya cukup panjang pembahasannya. Nah, kemudian ini yang disinggung oleh mu'alif adalah kejadian setelah hari kiamat, yaitu mulai dari kebangkitan. Ya, atau ini termasuk hari kiamat itu sendiri sih sebetulnya. Ya, kebangkitan ini adalah termasuk bagian dari hari-hari kiamat itu sendiri. Ya, kebangkitan ya, yaitu apa? Manusia dibangkitkan ya, roh dan jasad. Jadi setelah terjadi hari kiamat kubro ya, seluruh manusia apa namanya dimatikan, terjadi kiamat ya, dan orang yang merasakan hari kiamat adalah seburuk-buruk manusia ya, kemudian setelah itu dibangkitkan lagi orang-orang dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir dibangkitkan ya. Semuanya ruh dan juga jasadnya dikembalikan ya, walaupun dengan bentuk yang lain ya, bentuk yang lain. Disebutkan bahwasannya seperti apa, anak-anak apa namanya orang muda ya, orang yang muda gitu. Kemudian ya setelah dibangkitkan apa? Ada pengumpulan, yaitu manusia dikumpulkan jadi satu di padang mahsyar, ya, di padang mahsyar. Ya, di sini mereka menunggu apa namanya ditegakkan hari perhitungan, ya. Kemudian catatan amal, kemudian diberikan catatan amal, ya.
Ya, ada yang diberikan dari tangan kanan, dari sebelah kanan, ya, ada yang diberikan dari sebelah kiri dan juga di belakang punggung. Maka yang diberikan dari sebelah kanan, ya, dia ya melewati hari perhitungan dengan mudah, ya. Nah, hisab, ya. Jadi setelah total amal ada perhitungan, ya. Kalau yang diberikan dari kiri ataupun dari belakang, ini perhitungannya sulit, ya, perhitungannya sulit, ya. Nanti ada penjelasan, ya, terkait orang-orang yang mukmin yang mereka tidak dihisab dan juga tidak diadab, ya. Jadi sebenarnya karena tidak disebutkan di sini karena nanti berkaitan dengan pembahasan setelahnya. Tapi ringkasannya belum jadi. Ya, ringkasannya belum jadi. Qadarullah. Kemudian yang setelah perhitungan ada timbangan. Ya, jadi timbang amal. Ya. Timbangan ini adalah timbangan yang nyata, ya, yang memiliki dua neraca. Neraca itu kan sisi kanan, sisi kiri. Ya, tentunya kita nggak boleh bayangkan, tapi disebutkan dalam hadis dia ada dua kifah, ya, kifatan, ya, ya, dua neraca, ya, yang menimbang amal soleh, ya. Jadi yang ditimbang apa? Amal soleh, catatannya, catatan amal tersebut, ya, bagaimana hadis kita apa, kemudian juga orangnya juga ditimbang, ya, sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, ada seorang yang sangat gemuk, ya, yang mana beratnya itu di sisi Allah itu tidak lebih berat dari apa namanya, sayap sayap lalat, begitu, ya. Nah, dari sini, ya, ulama mengatakan bahwasanya yang ditimbang nanti di akhir itu amal soleh seseorang, catatannya, atau juga nanti apa, orangnya tersebut yang beramal yang ditimbang. Ya. Nah, di sini ada catatan yang perlu difahami, ya, Mu'tazilah, ya, Mu'tazilah lagi-lagi, ya, mengingkari adanya timbangan, ya, mengingkari adanya timbangan, dan mereka mentahrifnya dengan makna keadilan. Jadi mereka mengatakan bahwa nanti di akhir itu nggak ada timbangan amal, nggak ada timbangan amal. Jadi timbangan itu maksudnya adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mereka mentahrif makna timbangan di sini, mizan, ya, dengan makna keadilan. Ya, maka tentunya ini adalah keyakinan yang batil dan keliru. Kemudian setelah timbangan ada telaga atau haud. Ya, ini Anda tidak sebutkan karena nanti ada pembahasan secara terperinci, atau bukan terperinci, ya, ada pembahasan secara khusus yang disebutkan oleh mu'alif. Walaupun mu'alif pun cuma sebatas menjelaskannya dalam satu kalimat saja, ya. Dan juga mohon maaf belum jadi juga ringkasannya terkait masalah haud, tapi nanti kita bahas secara umum, ya. Kemudian juga jembatan, ya, sirat, ya. Nah, sirat di sini adalah jembatan yang membentang di atas neraka. Sirat ini apa? Jembatan yang membentang di atas neraka. Sifatnya apa? Ya, sangat licin, ya. Dia menggelincirkan, ya. Bahkan dalam satu hadis dikatakan dia lebih, ada hadis yang dhaif, ya, yang mengatakan bahwasanya apa? Seperti rambut yang dibelah tujuh. Itu hadisnya dhaif, lemah, ya. Mungkin antum pernah dengar. Yang sahih itu bahwasanya dia lebih tebal, ya, lebih tebal, lebih tipis dari rambut, kemudian lebih tajam dari pedang, gitu. Maka dia sangat menggelincirkan. Ya, ini yang anda sebutkan di sini, ya, apa namanya, sifat yang ada dalam satu hadis. Ya. Dia sangat licin, ya. Kemudian yang kedua memiliki pengait, ya, pengait, ya, yang pengait tersebut dia berduri, ya, yang menggantung di atas, yang siap kalau dia nggak layak untuk lewat, pengait tersebut akan narik, ya, supaya dia jatuh ke neraka. Nah, setiap orang yang akan melewatinya sesuai dengan amalannya di dunia. Ya, jadi orang ada yang lewat sekejap mata, ya, torfata ain, ya, kedip lewat, ya, ada yang kilat seperti kilat, ya, ada yang seperti angin, ya, ada yang di atas apa namanya, kendaraannya, ya, tunggangannya, tunggangan hewan, atau juga ada yang berlari dan seterusnya, ya, dari keadaan orang-orang yang melewati jembatan tersebut. Kemudian setelah jembatan atau sirat, ya, ada setelah sirat itu sebetulnya nanti ada apa namanya, syafaat, ya, dan setelah syafaat ada itu apa namanya, kontor. Ini juga jembatan. Jembatan nanti untuk menuju surga. Tadi kalau sirat ini membentang dari neraka, ya, sirat, jembatan yang membentang dari neraka, nanti ada kontor, ya, jembatan yang dia penghubung menuju surga. Nanti di sana ada syafaat Nabi SAW. Ya, kita akan lihat pembahasan pada pembahasan syafaat.
Ini juga nggak disebutkan syafaat karena pembahasan tersendiri. Kemudian yang terakhir adalah surga dan neraka. Surga dan neraka. Ini pun juga ada pembahasan tersendiri ya karena ada apa namanya? Tapi kita belum sampai pembahasannya ya karena ada orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya surga dan neraka itu ya belum ada ataupun nanti akan hilang atau akan sirna begitu. Nerakanya sih akan sirna. Nanti cuman kita sebutnya tidak bahas. Nah, ini pembahasan terakhir yang Anda sempat rangkum yaitu terkait syafaat ya, syafaat ya. Nah, di antara ya manhaj Ahlussunnah adalah aduh ini belum diganti ya, meyakini adanya syafaat ya. Di antara keyakinan Ahlussunnah adalah meyakini adanya syafaat ya, meyakini adanya syafaat ya. Nah, kita perlu ketahui yang pertama definisi dari syafaat itu. Syafaat ya secara bahasa artinya genap ya. Diambil dari kata asyafa ya, genap ya. Ganjil jadikan satu menjadi genap ya. Nah, secara istilah adalah ya, menjadi perantara untuk orang lain dalam mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan ya. Jadi secara istilah adalah menjadikan perantara untuk orang lain yang jadi perantara untuk orang dalam mendatangkan manfaat ataupun menolak kemudaratan. Syafaat ini ya, dalam kehidupan kita sering gitu kan ya, ada ya, seperti ungkapan yang masyhur itu orang dalam ya, tentu tadinya uh, maksudnya belum layak atau punya kekurangan ya untuk bisa misalnya masuk dalam suatu perusahaan ya, tapi karena antum orang dalam ya kekurangan antum ya ditutupi gitu kan, bisa diberikan syafaat, diberikan bantuan gitu. Dan nanti di akhirat juga ada ya syafaat ya, dalam mendatangkan manfaat atau menolak mudarat atau antum ya yang sering terjadi misalnya seorang ya nggak bawa SIM ya, ditilang polisi ya. Karena dia punya orang dalam ya, kemudian dia dapat syafaat ya, sehingga apa ya tadinya harus ditilang dapat mudarat ya, dihilangkan mudaratnya ya, dan lain-lain lah. Ini contoh bagian kecil aja dalam kehidupan kita ya. Nah, syafaat ya, ya pembagiannya ya ada dua ya, syafaat yang ditetapkan dan syafaat yang ditiadakan ya. Syafaat yang ditetapkan yaitu syafaat yang ditetapkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman ya. Ini yang ditetapkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman ya. Syaratnya ada tiga di sini atau sebenarnya dua, tapi kita kalau dipecah jadi tiga ya. Pertama, izin Allah kepada pemberi syafaat ya. Jadi orang yang memberikan syafaat itu dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keridhaan Allah kepada pemberi syafaat. Allah ridho nggak pada orang yang memberikan syafaat, yang memberikan syafaat dulu ya, pemberi syafaatnya. Kemudian ridho kepada orang yang diberi syafaat. Orang yang diberi syafaat juga harus diridhoi. Siapa orang yang diridhoi? Ya, orang yang bertauhid. Ya, orang yang bertauhid. Adapun orang yang melakukan kesyirikan, mereka tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syafaat yang ditiadakan yaitu syafaat yang Allah tiadakan bagi orang-orang kafir. Ya, Allah tiadakan bagi orang-orang kafir. Nah, selanjutnya ya, jenis-jenis syafaat. Ya. Syafaat ya, jenis ada dua jenis. Syafaat yang khusus bagi Rasul dan ada yang umum. Yang umum ini ya bagi malaikat, para nabi dan juga muslimin. Ya, ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih. Kemudian yang kedua yang khusus bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang pertama ada syafaatul uzma. Syafaat uzma ini syafaat yang agung yang besar di padang mahsyar. Padang kurang padah lagi. Padang mahsyar. Ya, mahsyar juga mahsyar. Di padang mahsyar ya, di mana saat itu orang-orang menunggu ya hari perhitungan dan mereka mendatangi seluruh beberapa para nabi, teman mereka menolak sampai mereka datang kepada Rasulullah SAW dan meminta agar Rasulullah SAW ya berdoa kepada Allah untuk disegerakan hari perhitungan ya. Ini syafaatul uzma ya bagi orang-orang seluruh manusia di padang mahsyar. Kemudian yang kedua ya syafaat untuk penghuni surga ya, untuk penghuni surga agar mereka bisa masuk dalam surga. Jadi setelah mereka lewat sirat, mereka lewat sirat ya, jembatan yang membentang di atas neraka, mereka berhasil lewat ya. Nah, mereka perlu lewati lagi kontor. Nah,
sebelum apa namanya setelah lewat kontara itu ada pintu ya untuk masuk surga. Nah, itu belum bisa masuk ya sampai dibuka pintunya. Nah, di situ Nabi SAW memberikan syafaat lagi untuk penghuni surga agar mereka bisa masuk ke dalam surga. Dan yang ketiga adalah syafaat beliau kepada paman ya, paman beliau yaitu Abu Thalib ya, yang mana beliau di apa namanya dipakaikan api ya atau diinjak ya, dia menginjak api neraka ya sampai sampai apa mata kaki ya, atau dalam sebuah riwayat itu makanya seperti sendal ya, kemudian apa eh, otaknya itu atau kepalanya itu mendidih. Itu syafaat Nabi SAW kepada pamannya ya, agar diringankan, dan itu yang paling ringan ya, dan itu adalah azab yang paling paling ringan gitu, karena itu azabnya paman Nabi yang Nabi SAW minta untuk diringankan, insya Allah. Bagaimana dengan azab yang lain ya. Nah, di sini ada keyakinan yang penyimpang dari kalangan Khawarij dan juga Mu'tazilah. Mereka mengingkari adanya syafaat pada hari kiamat ya. Jadi Khawarij dan Mu'tazilah mengingkari adanya syafaat pada hari kiamat. Kenapa mereka mengingkari? Karena mereka meyakini bahwa para pelaku dosa besar kekal di neraka ya. Jadi mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar ya kalau sudah masuk neraka, di akhir nanti masuk neraka dan kekal sudah nggak bisa ditolong. Jadi mereka nggak meyakini adanya syafaat, karena syafaat ini kan memberikan pertolongan ya. Ya, baik nanti eh, yang pertama bagi orang yang asalnya dia layak masuk neraka, ya, dia layak masuk neraka, tapi belum sempat masuk neraka tapi diberikan syafaat akhirnya nggak jadi, atau dia sudah dimasukkan ke dalam neraka sudah diazab, ya, kemudian diberikan syafaat agar dia keluar dari neraka. Nah ini kalau menurut orang Khawarij, kalau orang sudah berhak masuk neraka karena dosa besar ataupun dia sudah di dalam neraka, maka mereka kekal, sehingga mereka apa meniadakan ya atau mengingkari adanya syafaat begitu. Afwan, ini suaranya kedengaran kan? Ada tukang mulai kerja soalnya. Masih jelas, Kedengaran Ustaz? suara Masih jelas. masih jelas ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya. Tentunya ada beberapa pembahasan lagi yang belum dibahas. Pertama tentang haud ya, telaga. Walaupun di sana Mu'alif hanya menyinggungnya dalam satu kalimat. Kemudian nanti yang kedua, keadaan orang-orang mukmin nanti di akhirat ya. Yang disebutkan ada yang pertama mereka tidak dihisap dan juga tidak diazab, langsung masuk surga. Ya, jadi prosesnya kalau tadi panjang ya, ada perhitungan, ada timbangan dan seterusnya, tapi di langsung tidak dihisap yang juga nggak diazab, langsung masuk surga. Ya, langsung lewat ya, terus hisap. Kemudian yang kedua ada yang tadi yang ditimbang, yang tidak ditimbang, yang tidak dihisap ya, atau juga tidak diazab ada 70.000, ada 70.000. Nah, setiap 1.000 ya dari 70.000 itu membawa 70.000 lagi. Jadi kalau misalnya setiap 70.000, setiap 1.000-nya adalah 700 berarti ya. 70 ya. Ada 70 kelompok yang akan membawa 70.000 lagi. Jadi 70 kali 70.000. Hasilnya 7 kali 7 49. 49 tambah 01 tambah 05. Itu berapa ya? 4,9 juta kayaknya ya. 4,9 juta ya, 4,9 juta, karena ada 70.000 orang, kemudian setiap 1.000 dari 70.000 itu membawa 70.000 lagi ya. Ya, berarti ada 4.900.000 orang yang akan uh, diberikan ya tanpa hisab, tanpa azab ya. Nah kemudian juga tadi yang pertama ini, kemudian yang kedua ada yang ditimbang, dihisab dulu amalannya ya. Kalau dihisabnya apa timbangannya baik ya maka lebih berat juga, kemudian maka dia masuk surga, langsung bisa apa namanya lanjut surga. Kalau enggak maka kemungkinannya dua ya, dia dianggap dulu di neraka, setelah bersih dosa-dosa yang hilang dimasukkan dalam surga, atau ya dia sudah berhak masuk neraka ya, dia berhak masuk neraka tapi belum sempat dimasukkan
tapi ternyata diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka dia nggak jadi masuk neraka, maka dimasukkan ke dalam surga. Ya, itu terkait pembagian kaum muslimin, ya, dan juga nanti terkait pembagian haud juga, insya Allah mungkin nanti anak akan jelaskan tentang sifat-sifatnya bagaimana dan seterusnya. Kemudian pembahasan yang terakhir kita bahas adalah terkait pembahasan ru'yah, ya, pembahasan ru'yah itu terkait, ya, seorang mukmin nanti melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya. Allah taala a'la wa a'lam. Nanti ujian, ya, yang menjadi apa namanya patokan, anak berpatokan pada rangkuman ini karena agak sulit juga, ya, kalau anak berpatokan dengan apa namanya matan, dan juga untuk mempermudah antum juga terkait maksud dari apa yang ingin disampaikan mu'alif ataupun juga beberapa hal yang perlu ditambahkan. Jadi untuk ujian nanti antum berpedoman pada rangkuman yang anak susun ini, ya. Silakan antum baca, antum siapkan. Kemungkinan soalnya tidak hanya PG, kalau kemarin mungkin PG ada pilihan ganda, ya, kemudian ada benar salahnya, kemungkinan nanti ada esainya akan keluar.